Udah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita seperti biasa mengirimkan surat Al-Fatihah untuk Imam Burhan Islam Az-Zanuji agar kita bisa mendapatkan tetesan barokah yang beliau titipkan melalui kitab Ta'lim Ramadan ini. Ala hadhihi niyah lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Sekarang langsung aja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi dan pantas li talibil ilmi bagi pencari ilmu ayyastami'al ilma hendaknya mendengarkan al-ilma kepada ilmu wal hikmatah dan hikmah bit ta'zimi dengan mengagungkan wal hurmati dan memuliakan wa in sami'ah dan jika mendengar mas'alatan pada satu mas'alatan wahidatan kepada satu masalah au kalimatan wahidatan atau satu kalimat alfa marrotin itu 1000 kali, enggak 1000 kali. Wakilah dan dikatakan man siapa orang lam yakun yang tiada ada siapa orang ta'zimuhu pengagungannya, keagungannya ba'da alfi marrotin setelah mendengarkan 1000 kali, maksudnya setelah 1000 kali kata uzimihi seperti pengagungannya fi awwali marrotin di pertama kali, waktu pertama kali. Falaisa maka tiada bi ahli ilmi bagi ahli ilmu. Jadi apa itu nah sepantasnya bagi pencari ilmu itu mendengarkan, itu artinya menyimak betul-betul ilmu sampai bukan hanya ilmu tapi hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu di atas ilmu. Ilmu itu sebenarnya pengetahuan, dan hikmah itu juga pembelajaran, manfaat, ya. Lebih dalam dari itu. Kalau dalam konteks filsafat Islam, al-hikmah itu bisa dikatakan juga sebagai dasar dari filosofi kehidupan. Misalnya itu hikmah. Bahkan banyak orang yang memposisikan hikmah itu yaitu filsafat Islam itu sendiri. Jadi sampai kita tahu landasan filosofis dari setiap ilmu yang kita pelajari. Dengan apa? Dengan menghormati, dengan mengagungkan dan memuliakan. Jadi ini syarat utama agar kita bisa mendapatkan barokah dan juga mendapatkan ilmu sekaligus hikmahnya. Itu hanya bisa kita dapatkan dengan cara bita'zimi wal hurmati, artinya dengan cara mengagungkan dan menghormati atau memuliakan ilmu. Salah satunya caranya begini, seperti yang kita bicarakan minggu kemarin. Meskipun kita telah belajar tentang satu ilmu, kemudian kita terus ulang-ulang, maka kita akan senantiasa mendapatkan hal-hal yang baru. Misalnya, jangankan itulah, Bismillahirrahmanirrahim, kalian pelajari maknanya semacam apa,
kontekstualisasinya semacam apa, penafsirannya semacam apa, terus kalian pelajari tiap hari. Bismillahirrahmanirrahim, dari sisi linguistiknya, dari sisi kosakatanya dan lain sebagainya. Kalian pelajari terus menerus tiap hari. Maka istilahnya kalian itu tidak akan senantiasa menemukan hal baru. Selain kalian mendapatkan penjelasan baru, kalian itu otak kita atau ilmu kita itu yang semakin bertambah, pengalaman kita yang semakin bertambah, itu akan menambah pengetahuan baru terhadap apa yang kita pelajari setiap hari. Tetapi ini salah satu tanda jika kalian waktu di pesantren telah ngaji kitab Ta'lim wal Muta'allim, dan hari ini kalian ngaji kembali kitab Ta'lim wal Muta'allim, dan penghormatan kalian terhadap ilmu, ketakziman kalian terhadap ilmu masih saja seperti di pertama kali, itu merupakan pertanda bahwa kalian itu tidak mendapatkan barokah ilmu, tidak berhasil menjadi seorang santri. Gitu ya. Itu tandanya. Misalnya kok biasa-biasa aja, dari dulu biasa-biasa aja, berarti itu salah satu tanda bahwa kalian itu tidak mendapatkan barokah ilmu. Makanya salah satu menghormati ilmu itu adalah senantiasa menambah penghormatan dan pengakuan terhadap ilmu, menambah istilahnya kecintaan kita terhadap ilmu itu akan semakin dalam. Jadi logikanya gini, setiap hari kita ketemu bukan bosan yang hadir dalam perasaan kita. Kalau kita bosan dalam yang hadir, berarti itu artinya barokah ilmu itu semakin menjauh. Hikmah itu kita semakin menjauh dari barokah ilmu. Tetapi setiap hari kita pelajari, tetapi justru kita akan semakin cinta dan senang belajar itu di dalam satu hal yang kita pelajari, berarti itu merupakan salah satu tanda bahwa ilmu yang kita pelajari itu terus bertambah dan semakin dalam, makin barokah. Wayang bagi dan pantas li thalibil ilmi, bagi pencari ilmu, alla yakhtaroh, hendaknya tidak memilih nau'a ilmin, bagian-bagian ilmu, binafsihi, untuk dirinya, dengan dirinya, bal yufawwidu, bahkan memasrahkan apa itu memilih ilmu, amrohu, urusan memilih ilmu itu tadi, ilal ustadi, kepada guru. Fa innal ustad, karena sesungguhnya ustad qad hasalah, ialah telah berhasil, lahu, bagi ustad, at-tajarubu, percobaan. Apa itu percobaan? Fi dzalika, akan persoalan itu. Fakana, dan ada, a'rafu, lebih tahu, bima, dengan sesuatu, yang bagi, yang pantas, likulli ahadin, bagi setiap seseorang. Wa ma yaliqah, dan sesuatu yaliku, yang pantas, bitabi'atihi, dengan, atau yang cocok bitabi'atihi, dengan karakternya man. Gitu. Jadi ini ditegaskan kembali, dalam hal mencari ilmu sebaiknya kita itu pasrahkan konsultasi terhadap dosen, terhadap guru-guru kita. Agar apa? Karena apa? Ini konteksnya disebutkan di sini adalah orang yang berpengalaman. Karena guru kita, logikanya itu dia telah melakukan percobaan-percobaan yang lebih lama dan lebih sering daripada kita, lebih berpengalaman. Maksud berpengalaman itu dia selalu sudah memiliki pengalaman-pengalaman dalam hal percobaan-percobaan ilmu pengetahuan. Jadi kita pasrahkan. Menurut Ta'limul Muta'allim ini dipastikan bahwa orang yang lebih berpengalaman dari kita, bahwa guru-guru kita itu akan lebih paham
apa yang cocok untuk kita dan apa yang cocok untuk karakter kita. Kalau sekarang itu apa teman-teman, milih sendiri atau konsultasi? Konsultasi. Alhamdulillah, itu termasuk salah satu jalan menuju barokah ilmu itu. Kalau milih sendiri, kalau milih sendiri, selanjutnya jangan putus asa. Kalau milih sendiri ya nggak apa-apa, milih sendiri, tapi langsung konsultasi dengan dosen-dosen kalian, apa yang harus kalian lakukan dan lain sebagainya. Dan ini sebenarnya termasuk satu paket dengan menghormati guru dan lain sebagainya. Artinya kalau dalam Islam itu hargailah setiap orang yang lebih tua, kan itu ya, itu pasti. Karena apa? Logikanya orang yang lebih tua kita itu jelas dilahirkan lebih dulu dari kita. Dilahirkan lebih dulu dari kita, konsekuensinya pengalaman hidupnya lebih banyak dari kita. Meskipun kadang banyak sebagian kita itu berpikir bahwa orang tua yang yang lebih tua dari kita belum tentu lebih pintar dari kita. Gara-gara kesombongan kita sebenarnya. Meskipun memang kadang ada orang tua di sekitar kita, orang-orang tua yang di sekitar kita yang seakan-akan dia tahu cara berpikirnya kok orang nyanda. Sok-sokan ketika kalian, terutama mahasiswa baru biasanya. Mahasiswa baru yang datang dari desa, ya, kuliah 1 semester, 2 semester, pulang ke rumahnya menghadapi orang-orang awam, rumah yang bahkan nggak lulus SMA, bahkan cuma SMP. Wah, itu kadang orang tua itu nggak ngerti apa-apa. Kadang kita berpikir, bukan hanya kadang saya itu juga berpikir kayak gitu. Dari saking sombongnya saya, wah saya kuliah dan lain sebagainya. Tapi ketika semakin kesini, ada banyak hal yang sebenarnya kita tidak tahu tentang apa yang diketahui oleh orang yang lebih tua. Kita harus senantiasa positive thinking. Udahlah, takdim aja, patuh aja, takdim aja bahwa orang yang lebih tua itu pasti pengalaman hidupnya lebih banyak. Meski mereka tidak paham metodologi penelitian, tapi dalam konteks bertani, merawat tanaman, kalian pasti kalah. Nah, iya kan? Tidak lantas apa yang mereka tidak pahami, apa yang kita pahami dan tidak mereka pahami, tidak lantas membuat kita lebih unggul dari mereka. Tetap saja sejatinya hormati orang yang lebih tua, dan secara umum hormati orang lain yang di sekitar kita. Karena setiap orang pasti memiliki kelebihan yang bisa memberikan wawasan lebih kepada kita. Pasti akan memberikan tambahan ilmu bagi kita. Positive thinking aja. Wakana, dan ada Asy-Syekhul Imamul Ajal, yaitu Syekh Imam Al-Ajal Al-Ustadz Burhanuddin, yaitu Ustadz Burhanuddin. Yaqulu, berkata, kana talabatul ilmi, siapa itu pencari ilmu, fi zamanil awal, di zaman awal yufawiduna, ialah mereka memasrahkan umurahum, urusan mereka, fit ta'allumi, dalam hal belajar, ila ustadihim, kepada ustad mereka. Fakanu, maka ada mereka, yasiluna, mereka berhasil, ila maqasidihim, atau mereka sampai ila maqasidihim, kepada tujuan mereka atau maksud mereka, wa muradihim, dan cita-cita mereka atau keinginan mereka. Wal ana, dan sekarang, yahtaruna, mereka memilih, bi anfusihim, dengan dirinya sendiri, fala yasuluh, maka mereka tidak berhasil, maksuduhum,
apa itu maksud mereka minal ilmi, dari mencari ilmu ya, dari ilmu, wal fikih dan ilmu fikih. Nah, memang ini terutama dalam dunia ini, dalam konteks zaman itu dulu, terutama pada masa-masa dahulu itu sebagian besar murid itu memasrahkan urusan mereka pada, terutama urusan menuntut ilmu, kepada guru-guru mereka. Tetapi semakin kesini banyak yang merasa lebih mampu dari para orang tua yang ada, atau para orang-orang yang berpengalaman di antara kita, di sekitar kita. Tapi juga misalnya konsultasi itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita ingin kuliah, konsultasilah dengan orang-orang yang punya wawasan luas juga, misalnya itu ya. Jadi kita kira-kira yang pas ini konsultasi sama siapa, misalnya. Pada masa dahulu mereka itu memasrahkan semua urusan tentang mencari ilmu itu kepada guru-guru mereka, dan sebagian besar itu mereka berhasil terhadap apa yang mereka inginkan, terutama tentang ilmu ya. Tetapi kan semakin kesini itu ukurannya semakin berbeda. Keberhasilan pencarian ilmu seseorang itu tidak lagi pada akhlakul karimah, tidak lagi pada etika, tidak lagi pada karakter, tidak, tetapi sederhana, IPK-nya tinggi itu langsung dianggap sukses. Lebih jauh lagi, bukan hanya IPK, pasca kuliah langsung dapat kerjaan itu langsung dianggap sukses. Itu kan indikatornya semakin sederhana dan sebagainya. Bahwa seakan-akan orang-orang yang mencari pekerjaan, yang mendapatkan pekerjaan itu langsung dianggap sukses. Belum tentu. Di antara kita yang belum dapatkan pekerjaan justru bisa lebih sukses. Karena apa? Akhlakul karimahnya benar-benar terbangun, tidak ambisius, tidak arogan, tidak materialis, dan lain sebagainya. Itu justru bisa dikatakan berhasil dalam konteks, karena sejatinya ilmu itu bisa membuat orang semakin menunduk. Semakin menunduk itu bahwasanya etikanya itu semakin bagus, akhlaknya itu semakin baik. Itu sebenarnya yang paling vital dari ilmu pengetahuan, bukan pekerjaan, bukan IPK, bukan materi, bukan kedudukan sosial. Jadi kalau kalian berharap ingin menjadi sarjana dan pengen menjadi orang terpandang, itu salah. Itu niat yang keliru istilahnya. Wakana, dan ada yuhka diceritakan, anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari, yaitu Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala, semoga merahmati Allah ta'ala, karena ada siapa Bukhari bada'ah, memulai di kitab sholatih, dengan mengaji kitab sholat, ala Muhammad bin Hasan, kepada Muhammad bin Hasan. Faqalah, maka berkata siapa Ibnu Hasan, Muhammad bin Hasan, lahu, kepada al-Bukhari, lahu Muhammadun, ya, lahu kepada Bukhari Muhammadun, siapa itu Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala, semoga merahmati Allah ta'ala. Idhab, pergilah engkau, wa ta'allam, dan belajarlah engkau, ilmal hadis, ilmu hadis. 5, karena sesuatu ro'a, yang dilihat oleh Muhammad, an-nadarika, bahwa sesungguhnya hal itu, yaitu belajar ilmu hadis, al-ilmu, ialah ilmu, al-yaku, yang lebih pantas, yang lebih patut, bitopi'ihi, dengan tabiatnya al-Bukhari. Fatolabah, maka mencari ilmu hadis, kepada ilmu hadis,
Fasarah maka jadi fihi di dalam ilmu hadis muqaddaman menjadi yang terdepan ala jami'i a'immatal hadis di antara seluruh imam hadis. Nih spiritnya konsultasi itu tadi, artinya saran guru itu sebaiknya kita kedepankan, terutama dalam konteks ilmu pengetahuan. Wayang bagi dan pantas litolibil ilmi bagi pencari ilmu, ya bagi orang yang mencari ilmu, Allah yajlisa hendaknya tidak duduk qoriban dekat minal ustadi dari ustad inda sabqi, terutama ketika menghadap biwairi daruratin kecuali dengan tidak tanpa darurat ya. Bal yang bawi bahkan pantas ayyakuna hendaknya ada bainahu di antaranya wa bainal ustadi dan di antara ustad qadrul qaus, kira-kira satu tangan, satu siku gitu ya, satu siku. Fa innahu karena sesungguhnya hal itu akrobu ialah lebih dekat ila ta'zimi kepada mengagungkan ilmu. Jadi ahlak itu lebih dekat kepada mengagungkan ilmu. Jadi menjaga jarak, jangan terlalu dekat, jangan terlalu so akrab sampai berdempetan misalnya, karena menganggap pengen lebih akrab dengan dosen misalnya langsung berdempetan misalnya sebagainya. Apalagi dengan dosen laki-laki itu beda. Jangan bahkan 1 meter atau berapa, jangan sampai. Itu kalau dosen sama dosen laki-laki itu istilahnya kalau dalam hukum pasal yang berlapis, kena pasal yang berlapis. Yang satu pasal tidak menghargai dosen, ya, pasal yang kedua tidak menghargai dasar-dasar fikih, ilmu fikih misalnya dan lain sebagainya. Nah, kalau di kampus juga tambah lagi etika mahasiswa terhadap dosen, itu melanggar dan lain sebagainya. Wayang bagi dan pantas litolibil ilmi bagi pencari ilmu ayah tarizah hendaknya memelihara anil akhlaqid damimati dari akhlak damimah. Fainaha karena sesungguhnya akhlak damimah kilabun serupa adalah anjing maknawi, yaitu secara maknawi. Wa qad qala dan sungguh dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulu tidak masuk al malaikatu itu malaikat baitan kepada satu rumah fihi di dalamnya kalbun ada anjingnya, au suratun atau gambar anjing maksudnya. Jadi gini sampai artinya sebaiknya kita menghadapi guru itu menggunakan akhlakul karimah. Harus kita itu jauhkan diri kita beretika tidak baik, beretika buruk menghadapi dosen dan guru kita. Atau karena apa? Di sini bahkan dikatakan bahwa akhlaqud dzamimah itu layaknya kayak anjing, ya, secara maknawiyah. Jadi secara maknawiyah itu bukan secara jasad ya, bukan secara jasad, tetapi
layaknya anjing. Yang akan apa secara maknawiah itu artinya akhlakul dzamimah itu adalah salah satu perbuatan atau akhlak yang dapat menahan, yang dapat menolak datangnya ilmu ke dalam diri kita. Semakin jelek akhlak kita, itu semakin kita itu akan terhijabi dari cahaya ilmu itu sendiri. Itu maksudnya. Dan dalam konteks ini maka Rasulullah bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw suratun, bahwa malaikat itu tidak akan masuk kepada sebuah rumah yang dimana di dalam rumah itu ada anjing atau gambar anjing. Ini perumpamaannya kayak gitu. Artinya kalau kita punya pikiran jelek pun tidak sampai melakukan, ya, punya pikiran jelek pun, ini mungkin perumpamaan dari gambar, gitu. Tidak cuman gambar imitasi, tetapi kita punya pikiran dan niat untuk melakukan atau berbuat buruk terhadap dosen, itu termasuk salah satu penghalang ilmu bagi masuknya ilmu yang barokah itu tadi. Makanya la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw suratun, tidak akan pernah masuk ilmu itu selama kita masih tercemar dengan akhlak ad-dzamimah itu, akhlak ad-dzamimah itu, akhlak yang tercela. Wa innama, nah kenapa wa innama yata'allamu, bahwa sesungguhnya belajar al-insanu, siapa itu manusia, biwasitotil malaki, dengan pelantara malaikat. Wal akhlaqudz dzamimatu, adapun akhlak yang jelek atau akhlak yang tercela, tu'rafu, diketahui fi kitabil akhlaki, dalam kitab tu'rafu ialah diketahui fi kitabil akhlaki, di dalam kitab-kitab akhlak. Wa kitabuna, dan kitab kami, hada yang ini, la yahtamilu, tidak pantas bayanaha menjelaskannya, khususon secara khusus, anit tagabburi, dari sifat takabur, wa ma'at takaburi, dan beserta sifat takabur, la yasulu, tidak hasil al ilmu, apa itu ilmu. Jadi ini menjelaskan bahwa kitab ini tidak memberikan penjelasan yang luas tentang akhlak dzamimah. Sebaiknya kita itu disarankan untuk belajar di kitab yang lain yang lebih jelas menjelaskan tentang akhlak dzamimah itu semacam apa. Bahwa misalnya salah satu contoh, bahwa orang yang sombong di sini tidak akan pernah berhasil. Kalau kita merasa lebih pintar daripada orang lain, itu tandanya bahwa kita itu semakin jauh dari barokah ilmu. Sederhananya semacam itu. Kalau sampai saat ini kita masih merasa lebih istimewa secara pengetahuan dari orang lain, berarti ilmu yang kita miliki itu belum mencapai ilmu yang barokah itu. Tetapi justru ilmu yang kita miliki itu membuat kita lebih takdim kepada orang lain, membuat kita lebih menghargai orang lain. Insya Allah kita itu sudah masuk pada santri yang bisa mencicipi barokah ilmu. Amin. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita termasuk santri yang senantiasa bertambah terus ketakdimannya, terus dirawat ketakdimannya terhadap orang lain, bahkan terhadap orang yang lebih tua dari kita, dan juga terhadap guru-guru kita. Al-ilmu harbun lil fatal muta'al. Adapun ilmu, harbun ialah musuh, lil fatal muta'al, bagi lil fata, bagi para pemuda, al muta'al yang takabur. Jadi ilmu itu adalah musuh bagi pemuda yang takabur. Kalian tidak akan pernah didekati ilmu kalau kalian takabur. Kalau kalian merasa paling cantik, kalau kalian merasa paling pintar, kalau kalian merasa paling istimewa, kalau kalian merasa paling
kece dan lain sebagainya, dan paling-paling yang lainnya. Wa akhawatuha, wa akhawatuha dari paling-paling itu ya, saudara-saudara paling gitu. Paling apa itu pokoknya kalau kalian menunjukkan diri sebagai yang paling pintar misalnya, itu intinya yang takabur itu artinya kalian akan dijauhi oleh ilmu, bahkan ilmu yang telah kalian dapatkan itu bisa hilang, karena ilmu itu adalah musuh bagi orang yang takabur. Kasaili harbun lil makanil ma'an, yaitu seperti kasaili seperti banjir, harbun yaitu musuh atau yang merusak, lil makanil ma'an bagi tempat-tempat yang bisa merusak. Atau sebaliknya, justru dengan belajar ilmu seharusnya orang ini, ketakaburan seseorang itu bisa dirongrong, dihilangkan. Kalau kalian belajar ilmu justru makin sombong, kira-kira apa yang salah? Niat pertama, terus etika atau apa misalnya dan sebagainya. Terutama yang paling pondasi itu niat. Kalau niat kalian itu meningkatkan status sosial, berarti otomatis itu kalian semakin tinggi semesternya, wah status sosial saya semakin naik. Kalian itu masih adik kelas kok. Kita itu kadang secara sederhana itu tanpa kita sadari kan masih ada ya perasaan-perasaan semacam itu. Kalian itu kan baru masuk. Saya itu kakak kelas, dan inilah yang kadang menyebabkan kakak kelas itu cenderung otoriter terhadap adik-adik kelasnya. Bahkan sampai terjadi kalau di ospek gitu ya, pelonco itu kan merasa kalian kan bau kencur. Saya udah bertahun-tahun di sini misalnya kan sudah. Bijatin la bijitin kullu majdi fahal jadun bila jitin bimujdi. Ya, jadi bijatin la bijitin kullu majdi, bahwa keagungan itu tidak disebabkan oleh adanya keagungan, bukan kesungguhan dari orang lain, tapi didapatkan oleh kesungguhan diri kita sendiri. Fahal jaddu bila jiddin bimujdi, apakah kesuksesan itu bisa dicapai tanpa kesungguhan maksudnya. Jadi dalam mencari ilmu pengetahuan kita harus menjadi orang yang totalitas, bersungguh-sungguh. Kalian belajar tentang metodologi, baca semua yang berkaitan dengan metodologi. Metodologi apa misalnya, itu termasuk bersungguh-sungguh, fokus dan lain sebagainya. Tapi bersungguh-sungguh itu bukan berarti tanpa kenal waktu, bukan ya. Ada kala kita harus juga paham, Ta'limul Muta'allim juga menyarankan kita harus kenal waktu. Kapan waktu kita belajar, kapan waktu kita istirahat. 24 jam belajar itu bodoh namanya. Maksudnya itu tidak kenal waktu, sama halnya itu juga takabur. Tidak kenal waktu, mau menunjukkan sebagai santri yang sungguh-sungguh 24 jam tanpa tidur, tanpa istirahat, tanpa makan, langsung baca buku terus. Banyak kan orang yang semacam itu pada akhirnya akan stres, bukan ilmu pengetahuan yang akan didapatkan. Maka ma'abdin, maka berapa banyak yakumu yang berdiri maqama hurrin di tempatnya orang yang merdeka, wa kam hurrin, dan betapa banyak orang yang merdeka yakumu yang berdiri maqama abdin di tempat budak. Gini.
betapa banyak budak yang berdiri di tempatnya orang merdeka, dan betapa banyak orang merdeka yang berdiri di tempatnya budak. Ini kayak yang pas di awal niat. Kita betapa banyak niat yang menjadikan kita itu nilai ibadah yang awalnya ibadah tapi menjadi duniawi gara-gara salahnya niat. Dan betapa banyak juga amal duniawi yang bernilai ibadah menjadi bernilai ibadah gara-gara baiknya niat. Kalau kalian misalnya sholat untuk menunjukkan kalian paling rajin sholat, nah itu kalian berdiri istilahnya yaitu tadi menjadikan sholat itu bermakna duniawi bukan ukhrawi, maka secara otomatis sholatmu itu tidak akan cukup, tidak akan bisa dijadikan bekal untuk ukhrawi, untuk akhirat. Sama juga di sini. Betapa banyak seorang hamba yang bisa berdiri di tempat merdeka karena ilmu, dan juga betapa banyak orang merdeka yang berdiri di tempat seorang hamba karena terperangkap oleh nafsunya. Oke. Oh, ini sudah sampai pasal ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu, sampai pasal, nanti kita lanjutkan di minggu depan. Alhamdulillah, saya senang sekali karena ketika saya akhiri ngaji ini kalian tersenyum sumringah, tandanya kalian senang. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit memberikan barokah yang begitu luar biasa untuk kita dan untuk lingkungan sekitar kita. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.